Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau telah memberikan rahmat kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan materi saya pada hari ini, dan juga tidak lupa kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Eval Edmizal MPD, saya Ramadhani Fitri Anggraini dengan NIM 23111265 ingin mempresentasikan materi yaitu tentang organisasi dan sistem pertandingan. Yang pertama kita akan membahas tentang organisasi pertandingan, yang dimana organisasi sendiri memiliki arti yaitu organisasi adalah suatu wadah yang di dalamnya terdiri dari orang-orang, sarana, biaya, dan tujuan yang terorganisir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam buku Filsafat Administrasi dinyatakan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal, terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam suatu ikatan, di mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan beberapa orang yang disebut dengan bawahan. Bentuk-bentuk organisasi ada 4. Yang pertama, organisasi lini. Pada organisasi ini, pimpinan organisasi dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal, sehingga segala keputusan dan kebijakan tanggung jawabnya berada pada satu orang. Yang kedua, organisasi staf. Sebuah organisasi di mana sebuah pimpinannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mendapatkan bantuan dari sejumlah staf yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, organisasi fungsional. Sebuah bentuk organisasi di mana bawahan mendapat tugas atau perintah dari beberapa pejabat yang masing-masing mempunyai keahlian tertentu dan bertanggung jawab penuh atas bidangnya. Yang keempat, organisasi kepanitiaan. Bentuk organisasi di mana pimpinan terdiri dari beberapa orang dan segala keputusan maupun kebijakan diambil dalam suatu forum dan menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu pengertian pertandingan. Pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang dihadapinya. Misalnya dalam bidang olahraga, pendidikan, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Jenis-jenis pertandingan itu ada 2. Yang pertama, pertandingan langsung, yaitu bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Yang kedua, pertandingan tidak langsung, yaitu bila tiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net. Materi selanjutnya yaitu macam sistem pertandingan. Yang pertama, sistem gugur. Sistem gugur adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan pertandingan di mana peserta yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan selanjutnya. Pertandingan akan berakhir apabila pemenang tidak memiliki lawan lagi. Pemenang terakhir adalah juara pertama dan yang kalah adalah juara kedua. Selanjutnya, sistem kompetisi. Sistem kompetisi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem setengah kompetisi adalah peserta bertanding dengan lawan yang sama hanya satu kali, kecuali jika peserta tersebut bertemu kembali di babak selanjutnya. Yang kedua, sistem kompetisi penuh adalah peserta bertanding dengan lawan yang sama sebanyak 2 kali, yaitu di kandang dan di tandang. Yang ketiga, sistem kombinasi. Sistem kombinasi ini menggabungkan 2 sistem menjadi satu sistem dengan tujuan yaitu untuk lebih meningkatkan daya tarik,
kejuaraan yang diselenggarakan, atau ada beberapa pertandingan yang tertentu saja sebelumnya telah disepakati oleh pihak panitia penyelenggara dengan peserta. Bentuk sistem kombinasi ini misalnya untuk babak pendahuluan dengan penggunaan sistem setengah kompetisi dan babak selanjutnya dengan sistem gugur atau dibalikan. Adapun bagan jadwal dan cara-cara menentukan kalah, menang atau juara sesuai dengan cara-cara penentuan masing-masing dalam sistem pertandingan yang lain. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antar komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan keterampilan. Komponen-komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yaitu pertama, daya tahan jantung paru, merupakan kesanggupan dari sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk bekerja secara optimal untuk saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Yang kedua, kekuatan otot. Kekuatan otot dapat diartikan kemampuan otot atau sekelompok otot dalam melakukan kerja seperti menggerakkan anggota tubuh saat berlari, berjalan, dan mengangkat. Kekuatan otot ini dipengaruhi oleh faktor latihan yang teratur dan terencana secara sistematis. Yang ketiga, fleksibilitas atau kelenturan. Maksudnya adalah luas bidang gerak yang maksimal pada persendian tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan atau tekanan. Komponen kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan yaitu pertama, kecekatan, ialah kemampuan untuk mengubah arah gerak tubuh secara cepat dan tepat. Selanjutnya, kelincahan ialah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu, dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, dari samping ke depan. Selanjutnya, keseimbangan ialah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot. Selanjutnya, koordinasi ialah hubungan harmonis dari berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Selanjutnya, daya ledak otot ialah kemampuan maksimal otot yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Selanjutnya, reaksi ialah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya. Selanjutnya, kecepatan ialah kapasitas gerak dari anggota tubuh untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang definisi dan manfaat aktivitas fisik secara teratur. Definisi aktivitas fisik sendiri yaitu aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang kita lakukan melibatkan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi dalam aktivitas sehari-hari dan keberadaan tempat untuk melakukannya. Aktivitas fisik sangat penting untuk manusia guna keberlangsungan hidup, karena dengan melakukan aktivitas fisik dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan berat badan berlebihan. Tingkatan aktivitas fisik yang pertama yaitu aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan adalah aktivitas fisik yang hanya mengeluarkan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan dalam sistem pernafasan. Yang kedua, aktivitas fisik sedang adalah ketika dilakukan tubuh mengeluarkan sedikit keringat, denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat. Yang ketiga, aktivitas fisik berat adalah ketika aktivitas fisik dilakukan tubuh mengeluarkan banyak keringat dengan denyut nadi, dengan denyut jantung, dan frekuensi pernapasan meningkat hingga terengah-engah. Baik, selanjutnya yaitu manfaat aktivitas fisik. Menurut Kemenkes 2018, manfaat aktivitas fisik ada 9. Yang pertama, mengendalikan berat badan. Kedua, mengontrol tekanan darah. 3, menurunkan risiko tulang keropos pada wanita. 4, mencegah penyakit diabetes mellitus. Kelima, membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Yang keenam, meningkatkan dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, menjaga dan memperbaiki kelenturan sendi dan otot. Yang kedelapan, memperbaiki postur tubuh. Yang kesembilan, mengendalikan stres dan mengurangi kecemasan. WHO merekomendasikan agar orang dewasa yang berusia 18 sampai 64 tahun
melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu, atau aktivitas fisik intensitas berat minimal 75 menit per minggu, atau kombinasi yang ekuivalen antara aktivitas fisik intensitas sedang dan berat. Aktivitas aerobik harus dilakukan setidaknya selama 10 menit dalam satu sesi latihan. Untuk manfaat kesehatan tambahan, orang dewasa harus meningkatkan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang sampai 300 menit per minggu, atau aktivitas aerobik intensitas berat 150 menit per minggu, atau kombinasi yang ekuivalen antara aktivitas fisik intensitas sedang dan berat. Latihan penguatan otot harus dilakukan dengan melibatkan kelompok otot utama dalam 2 hari atau lebih per minggu. Rekomendasi ini relevan untuk semua orang dewasa sehat berusia 18 sampai 64 tahun, kecuali kondisi medis tertentu mengkontraindikasikan aktivitas fisik. Rekomendasi ini juga berlaku untuk individu dengan kondisi kronis seperti hipertensi dan diabetes, serta difabel dan disabilitas. Dari materi ini dapat disimpulkan yaitu organisasi dan sistem pertandingan adalah dua aspek yang saling terkait dan krusial dalam penyelenggaraan sebuah olahraga atau kompetisi. Olahraga yang baik menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efisien, sementara sistem pertandingan menentukan bagaimana kompetisi akan berlangsung dan siapa yang akan menjadi pemenang. Keduanya harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk memastikan kompetisi berjalan adil, sportif, dan mencapai tujuannya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.